Baik, selamat siang rekan-rekan mahasiswa yang mengambil mata kuliah ATSI atau Aplikasi Teknologi Sistem Informasi. Bagian saya Pak Wayan sebagai dosen teknologi ya. Melanjutkan pembicaraan tadi di bertiga dosen-dosen yang baru. Kita masuk ke materi yang kedua, materi saya yaitu tentang ya. Kita bahas sedikit tentang teori multimedia ya. Nah, setelah menyimak teori ini, Anda akan menjawab kuis yang terdiri dari 5 pertanyaan pilihan ganda ya berdasarkan materi yang ada dan ya. Itu menjadi indikator Anda sudah seberapa pemahaman Anda terhadap materi yang saya jelaskan. Itu bisa dijawab nanti jam 21.00 ya. Kalau untuk videonya nanti ini bisa dilakukan. Kemudian melengkapi teorinya silakan nanti dibuka presentasi yang sudah saya kirimkan. Baik, sebelum itu nanti saya akan tunjukkan contoh dua buah video ya yang saya buat dengan program Koki yang saya ceritakan tadi di kuliah perdana ya. Kita simak dulu video ini karena kita akan membuat screen dan caranya mudah sekali, jangan khawatir. Saya yakin Anda pasti bisa ya, karena tidak rumit software yang ada dan akan login dengan login masing-masing. Mari kita simak videonya dulu. Selamat pagi teman-teman Facebooker yang saya hormati dan saya banggakan. Mari kita belajar kehidupan dari benda-benda alam semesta ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, terutama terkait tentang janji. Janji Sang Mentari. Benda-benda alam semesta seperti matahari bisa kita contoh untuk menjadi teladan dalam bersikap atau menapak kehidupan. Misalnya janji dari Sang Mentari untuk terbit esok hari adalah sebuah janji yang pasti dan tak pernah ikat. Hendaknya dalam berjanji kepada siapapun, kita bisa meneladani janji Sang Mentari ini. Dari saya, pendekar daring syair berlaptop. Selamat pagi, terima kasih. Penyakit rematik dokter kepada pasiennya, kakek 72 tahun. Dokter, Pak, rasa sakit di kaki kanan Anda itu tampaknya akibat penyakit rematik. Pasien, penyakit rematik itu apa, dok? Dokter, rematik itu salah satu penyakit yang menyerang sendi, Pak. Penyakit itu dapat disebabkan, misalnya, karena usia Bapak sudah tua. Pasien, dokter jangan coba-coba bohongin saya ya. Kaki sebelahnya, umurnya juga udah sama tuanya, tapi gak sakit apa-apa tuh. Dari saya Jeng Kamarati, asisten narator Kiwayan Ordiasa. Baik, itu tadi contoh dua video ya. Video yang pertama tadi, dua-duanya dibuat dengan Koki ya. Yang pertama saya buat karakternya, kemudian untuk suaranya saya rekam suara saya sendiri. Itu sangat mudah nanti. Kemudian tokoh yang kedua itu adalah tokoh perempuan ya. Suaranya karena sudah ada di fasilitas dari Koki, suara perempuan yang Indonesia ya. Kalau bahasa Inggris ada semua ya, tapi perempuan ada. Tapi yang Indonesia sayangnya baru ada Putri saja ya. Saya buatkan teksnya, dia akan membacakan jenis apa yang saya tuliskan. Nah, itulah yang akan kita pelajari ya. Tapi tentunya nanti untuk membuat sebuah promosi kesehatan. Baik, mari pelan-pelan kita belajari. Dan nanti setelah selesai mata kuliah ini, semuanya kita bisa mencapai hasil tersebut ya. Kita lanjutkan dengan membahas teori tentang pengantar multimedia dulu. Nah, ini kita bahas dulu ini sedikit tentang multimedia, supaya Anda punya gambaran tentang apa itu multimedia. Nah, capaian pembelajaran yang semestinya bisa kita dapatkan ya sesuai dengan yang telah ditentukan. Setelah pembelajaran harusnya kalau normal ini 5 minggu ya, tapi karena ini situasinya COVID, cukup 2 minggu gitu, padatkan ya. Mahasiswa diharapkan mampu, yang pertama mahasiswa mampu membuat sistem operasi berbasis Android
dalam menunjang pelayanan keperawatan atau promosi kesehatan. Ini akan disampaikan oleh Pak Diki mungkin ya. Tadi sudah disampaikan. Kemudian yang kedua ini bagian saya ya. Mahasiswa mampu menggunakan aplikasi software dalam menunjang pembuatan video atau vlog ya. Vlog itu adalah vlog menggunakan video ya. Pelayanan keperawatan atau promosi kesehatan. Kemudian yang ketiga adalah mahasiswa mampu memanfaatkan sistem aplikasi dalam memetakan daerah risiko bencana. Ini yang Pak Nur Hadi nanti menyampaikan. Nah, kemudian khusus saya dari ya untuk multimedia, kemampuan akhir yang diharapkan adalah mahasiswa mampu memahami dan mempraktekkan penggunaan aplikasi software dalam menunjang pembuatan video atau vlog di bidang pelayanan perawatan atau promosi kesehatan. Tadi saya tekankan lagi, tidak ada ya. Ini yang menjadi target kita yang dengan saya ya. Kemudian dosennya adalah penanggung jawabnya tetap Pak Muflih ya dari perawatan. Kemudian anggotanya saya sendiri Pak Wayan, kemudian Pak Diki, kemudian yang ketiga Pak Nur Hadi. Nah ini tentang data saya lebih detail ya, silahkan kalau Anda butuh berkomunikasi ya. Saya adalah dosen tetap di Prodi Informatika. Kemudian saya ada di ruang Prodi Teknik Informatika ya. Sekarang menjadi Prodi Informatika saja ya. Di kampus 1, lantai 2 saya utara ya. Kemudian ini HP saya yang sekaligus menjadi nomor WA saya ya. Kemudian Anda bisa kontak saya melalui email ini ya, wayan.respakti.acid atau wayan.ok@yahoo.com. Ini website saya, itu ada materi-materi kuliah yang saya share di sini. Kemudian, nah ini pohon topik aplikasi pengantar teknologi informasi ya. Di sini tentunya ini adalah mata kuliah aplikasi media promosi kesehatan. Nanti sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan tadi ya, pembuatan aplikasi berbasis Android ya, yang akan diajarkan Pak Diki. Kemudian yang kedua adalah penggunaan aplikasi software yang berbasis video, ini yang saya ambil. Kemudian yang Pak Nur tadi nanti aplikasi dalam memetakan daerah risiko bencana. Nah, kita masuk ke teknologi multimedia. Multimedia ya, multimedia ini kalau kita urai terdiri dari kata multi itu artinya dia adalah nouns atau kata ya, banyak artinya macam. Kemudian medium itu adalah Latin juga, bahasa Latin, sesuatu yang dipakai untuk menyampaikan atau membawa sesuatu. Medium kalau di Amerika Heritage Electronic di tahun 91 itu adalah artiannya alat untuk mendistribusikan dan merepresentasikan informasi. Fungsinya ya, karena kita saat ini Anda sudah tahu sendiri ya, kita sangat dibantu sekali dengan adanya multimedia ini dan internet itu ya. Nah, kita kuliah pun sekarang dibantu dengan ini. Kalau tidak ada ini mungkin perkuliahan bisa libur gitu ya. Kemudian multimedia dapat diartikan sebagai penggunaan beberapa media ya. Multi artinya banyak, kemudian media itu medium tadi ya, yang berbeda untuk menggabungkan dan menyampaikan informasi dalam bentuk teks, audio, grafik, animasi, dan video. Itu intinya definisi ya, salah satu. Nah, ini yang lain ya, ada banyak definisi. Beberapa definisi menurut ahli. Yang pertama, kombinasi dari komputer dan video. Ini menurut Ross tahun 1998 ya. Kombinasi 3 elemen, ada suara, gambar, dan teks. Elektronik. Kemudian kombinasi paling sedikit 2 input atau output, yaitu media ini dapat berupa audio, suara, musik, animasi, video, teks, grafik, dan gambar. Ini menurut Turban. Kemudian yang keempat, alat yang dapat menciptakan presentasi yang dinamis, ini juga menurut saya, dan interaktif yang mengkombinasikan teks, grafik, animasi, audio, dan video. Menurut Robin dan Linda 2001. Dan yang lain dalam multimedia dalam konteks komputer menurut Hofstadter 2001 adalah pemanfaatan komputer untuk membuat dan menggabungkan teks, grafik, audio, video dengan menggunakan tools
yang memungkinkan pemakai berinteraksi, interaksi dan berkomunikasi. Nah, lalu kenapa sih kita membutuhkan multimedia saat ini ya? Saya kira Anda sudah pasti paham ya. Demikian banyaknya kita menggunakan multimedia ya. Yang pertama tentunya bidang periklanan ini sangat efektif dan interaktif dengan menggunakan media. Kemudian bidang pendidikan, nah kita yang sekarang ini ya. Dalam penyampaian bahan pengajaran secara interaktif, kita tadi bisa video conference gitu ya. Nah, itu termasuk manfaat dari multimedia juga ya. Dan dapat mempermudah pembelajaran karena didukung oleh berbagai aspek, ada videonya, ada animasinya, ada teks dan grafiknya. Permasalahan kita sekarang adalah bagaimana membuat itu menjadi menarik sehingga mudah dipahami orangnya. Nah, bidang jaringan dan internet yang membantu dalam pembuatan website yang menarik, informatif dan interaktif juga merupakan multimedia. Nah, bagaimana sistem itu bisa disebut sebagai sistem multimedia? Tadi di definisi sudah disebutkan ya. Yang pertama dia merupakan kombinasi dari media. Sistem tersebut adalah sistem media jika kedua jenis media continuous dan discrete ya. Terus-terusan discrete itu agak patah-patah gitu. Dipakai ya. Contohnya adalah media discrete itu teks dan gambar, dan media yang continue yang terus-terusan itu adalah video dan audio. Terus ya, teks itu kayak presentasi itu tampil ini dulu berhenti, tampil ini berhenti ya. Kemudian ide independen ini adalah aspek utama dari jenis multimedia yang berbeda, itu adalah keterkaitan antara media tersebut. Sistem disebut sistem multimedia jika tingkat ketergantungan atau keterkaitan antara media tersebut rendah, tapi terlalu tergantung dengan misalnya HP-nya harus canggih, alatnya harus tinggi gitu ya, kurang bagus ya. Bisa dijalankan di semua alat, nah itu adalah produk multimedia yang bagus. Kemudian yang ketiga adalah computer support integration. Sistem harus dapat melakukan promosi yang dikontrol oleh komputer. Sistem dapat diprogram oleh sistem programmer atau user. Nah, sejarah multimedia kalau kita lihat ini sebenarnya itu tidak berasal dari komputer ya. Multimedia itu awalnya itu dari pertunjukan yang memanfaatkan lebih dari satu media. Itu sering disebut dengan pertunjukan multimedia. Misalnya drama ya. Contoh drama ini ya. Ada media suaranya, nanti ada efek sedang di laut, di gunung dan lain sebagainya, ada gamelan gitu ya. Nah, itulah sejarah awalnya multimedia ya. Kemudian lanjutannya sistem multimedia dimulai pada akhir tahun 80-an ya, dengan diperkenalkannya HyperCard Apple pada tahun 87 dan pengumuman oleh IBM untuk adanya komputer dulu ya, pada tahun 1989 ya. Dan lahir ya, saya ada kuliah waktu itu pertama kali belajar komputer ya, mengenai perangkat lunak audio visual atau AVC. Kemudian tahun 94 diperkirakan ada lebih dari 700 produk sistem multimedia di pasaran. Komputer mungkin Anda nggak lihat lagi komputer seperti ini ya. Teman saya ada ini ya. Ini sudah agak jadi isi. Kemudian lahirnya teknologi multimedia adalah hasil dari perpaduan kemajuan teknologi elektronik, teknik komputer dan perangkat lunak, kemampuan penyimpanan dan pengolah gambar digital, belasan juta warna ya, resolusi tinggi, serta diproduksi suara maupun video dalam bentuk yang digital. Multimedia merupakan konsep dan teknologi dari unsur-unsur gambar, suara, animasi, serta video disatukan dalam komputer untuk disimpan, diproses, disajikan guna untuk membentuk interaktif dan sangat inovatif antara komputer dengan user. Bila dibandingkan dengan informasi dalam bentuk teks, huruf, dan angka yang umumnya terdapat pada komputer saat ini, tentu informasi dalam bentuk multimedia yang dapat diterima dengan kedua indera penglihatan manusia dalam bentuk yang sesuai dengan aslinya atau dalam dunia yang sesungguhnya atau reality.
Kemudian teknologi multimedia itu dipandang sebagai resolusi atau revolusi ketiga dalam teknologi informasi ya, setelah otomatisasi ya, dan internet atau networking. Pada dasarnya teknologi informasi menciptakan untuk memproses, menyimpan, mengirim dan menyajikan digital ya. Kemampuan ini menghasilkan banyak aplikasi yang sangat bermanfaat. Misalnya di sini adalah otomasi. Itu memudahkan manusia untuk melakukan pekerjaan rutin dan berat secara spesifik. Nah, yang dijalankan dengan komputer itu kemenangannya dia asal diperintah tidak punya lelah. Kalau manusia itu perintah ada lelahnya gitu ya. Kemudian yang kedua, internet memperkaya sumber informasi sehingga interaksi dan kualitas keputusan menjadi lebih cerdas. Yang hitung oleh komputer. Yang ketiga adalah multimedia. Ini mengintegrasikan unsur keindahan, seni, ekspresi diri ke dalam teknologi informasi. Kemampuan ini memungkinkan dihasilkan berbagai fungsi dan layanan yang meningkatkan kualitas hidup manusia. Nah, apa kelebihan multimedia itu? Dari sebuah media informasi, multimedia memiliki sesuatu yang lebih tersendiri yang tidak dapat digunakan oleh penyajian media informasi lainnya. Kelebihan dari multimedia adalah menarik indera ya, karena ada macam seperti kalau saya kuliah dengan slide ini kan lebih menarik ya, saya bisa mencontohkan video dan lain sebagainya dibandingkan saya hanya menulis di papan tulis. Itu jelas berbeda ya, merupakan gabungan pandangan, suara dan gerak tadi. Kemudian lembaga riset dan penerbit komputer yaitu Komputer Teknologi Riset menyatakan bahwa orang hanya mampu mengingat 20% dari yang dilihat. Kalau hanya melihat aja kita itu hanya ingat 20%. Dan 30% bila mendengar saja. Tapi kalau mengingat mengingat 50% dari apa yang didengarkan dan apa yang dilihat. Didengarkan dan sekaligus dilakukan. Nah, inilah yang kita pelajari ya. Rekan-rekan mahasiswa, teman-teman mahasiswa nanti akan saya ajak di samping mendengarkan penjelasan saya, mencoba membuat. Nah, saya yakin pasti ada bisa ya. Sekarang itu mudah ya, apalagi Anda tuh tahu lebih. Ya, umurnya masih muda, cepat sekali mempelajari sesuatu gitu ya. Saya kira akan lebih cepat nanti. Itu kelebihan multimedia. Nah, kemudian komponen multimedia itu terdiri apa saja ya? Menurut James Asen itu multimedia terbagi dalam berbagai elemen-elemen multimedia seperti dalam ini. Multimedia itu pasti ada tulisan ya, pasti teks. Kemudian ada image, itu gambar, kemudian animasi, kemudian ada video dan audio. Inilah multimedia. Tadi saya sering menyebut animasi dan video. Ada yang bisa membedakan nggak apa itu bedanya animasi dengan video? Kalau belum pernah mendengar, bedanya animasi dengan video adalah, nah yang contoh video tadi itu adalah animasi ya. Kenapa? Itu gerak rekayasa yang saya buat. Tapi kalau tadi saya membuka kelas tadi, itu kan live ya. Live. Betul-betul gambar saya yang muncul ya, dan di samping slide ini kan gambar saya ada ya. Nah, itu adalah video, gambar asli. Kalau animasi itu direkayasa. Jadi seperti video contoh pertama tadi, itu kan ada karakter laki-laki ya. Nah, apa namanya? Saya rekamkan suaranya. Nah, itu adalah animasi. Kenapa? Diciptakan geraknya, tinggal suaranya saya masukkan. Yang kedua juga demikian. Yang perempuan tadi itu yang 3 dimensi lebih bagus, itu dia bisa ngomong. Itu adalah animasi ya. Jadi jelas ya bedanya antara animasi dengan video. Nah, kemudian audio itu juga ada dua ya, ada musik, ada suara. Bedanya apa? Musik itu biasanya Anda tahu ya, musik itu berirama, enak didengarkan. Kalau suara misalnya apa? Gelas pecah, ada sesuatu yang jatuh. Kalau image itu gambar ya, gambar tetap ya. Kalau teks itu ya mesti sesuatu tulisan ya. Ini di mana-mana kan kita perlu dibantu tulisan dalam
Ini definisinya, tag dalam bentuk multimedia paling mudah disimpan, dikendalikan. Teks ini dapat membentuk kata, narasi dan sebagainya. Tapi di multimedia itu jangan terlalu banyak teks ya, karena membuat orang terlalu banyak bacaan tidak penting ya. Lebih banyak tuh suaranya atau gerak. Kemudian image atau grafik ini adalah untuk mengungkapkan gambar ya. Ada pepatah mengatakan satu gambar itu mewakili 1000 kata-kata, benar kan? Kalau saya menyebut misalnya menceritakan tentang ada satu binatang yang punya belalai, kemudian badannya besar dan sebagainya, itu kan Anda mungkin belum terbayang ya, tapi ketika saya menampilkan gambar gajah, itu langsung kita tahu ini yang dimaksud. Gambar itu mempermudah bayangan-bayangan orang terhadap sesuatu. Mungkin kita dulu belum tahu keadaan di bulan itu seperti apa sih ketika Neil Armstrong dan Edwin Aldrin itu mendarat di sana, keadaan seperti apa. Sekarang kan bisa kita lihat itu di Google Earth ya, kalau Anda pernah lihat ya. Kita bisa lihat di mana dia mendarat dan sebagainya karena bantuan ini. Kemudian audio itu bunyi ya, multimedia tanpa bunyi hanya disebut unimedia, bukan multimedia. Beberapa media saja. Ini dapat ditambahkan dalam media mulai dari suara tadi ya, suara itu kelas pecah, musik itu yang berirama dan nadanya, dan efek-efek suara lain seperti grafis, atau membeli ataupun menciptakan. Tapi sekarang udah banyak sekali tool yang beredar dan gratis di internet ya. Yang penting kita mau mencoba, itu saya yakin. Video ini menyediakan sumber daya yang kaya dan hidup, aplikasi yang live ya. Kucing lari itu kita syuting, itu namanya video. Saya tadi menjelaskan, itu Anda live bisa melihat. Nah, kalau animasi ini adalah merupakan penggunaan komputer untuk menciptakan gerak pada layar ya. Tadi di contoh saya itu video itu kan diciptakan geraknya, mimiknya bergerak sesuai dengan apa yang saya katakan. Yang kedua, cewek itu membacakan sesuatu dan mimiknya bergerak sesuai dengan apa yang saya tuliskan. Nah, sekarang ada teknologi yang namanya virtual reality, adalah merupakan penggunaan multimedia untuk penerapan secara langsung. Anda mungkin pernah tahu ya bagaimana kita bisa main tenis, main bola pingpong itu, tapi tidak ada menjauh pingpongnya, cukup pakai kamera itu, virtual reality itu kita rasakan. Nah, yang dulu terkenal ada game Pokemon Go itu ya, kan itu seolah-olah kita memburu Pokemonnya itu kan. Nah, pentingnya multimedia bagi praktek relasi publik ya, ini sangat penting ya. Media itu merupakan bentuk jamak dari medium. Dalam ilmu komunikasi, media itu diartikan sebagai saluran, sarana penghubung, alat-alat komunikasi. Di media public relation ini adalah berbagai macam media yang dipergunakan PR public relation ya, orangnya mewakili organisasi dengan publik, yaitu publik internal dan eksternal untuk mencapai tujuan. Anda nanti kan akan membuat sebuah video promosi kesehatan. Apa topik yang akan Anda sampaikan? Itulah Anda sampaikan melalui video. Itu jauh lebih menarik, dan ingat, video yang menarik itu jangan panjang-panjang. Maksimal itu 5-10 menit. Panjang. Di bawah itu lebih bagus ya, tapi harus ditata. Nah, kemudian ini public relation tool-nya di sini bisa ditulis materinya ya seperti di koran, kalau sekarang di internet ya. Kemudian bisa audiovisual, rekaman suara. Bisa corporate identification dalam bentuk materi ya, bisa tes, gambar dan sebagainya. Kemudian public service activities, pelayanan sekarang banyak multimedia. Seperti Anda ketika ke bank duduk ngantre itu kan yang dipanggil nanti oleh multimedia juga ya, nomor antrian 7 ke teller nomor 3. Kemudian website, ini di internet ya, zamannya internet ya, apa-apa sekarang di internet kan, di website. Termasuk hoki itu kita nanti belajar di internet, tidak memasang programnya di HP atau di komputer, kita langsung belajar di internet, di website. News, berita ini sudah tentu ya. Speech, bicaraan atau omongan ini perlu ditata. Kemudian special event, ada event
tertentu ya. Mungkin yakin apa yang terkenal ada kontes musik, kemudian almarhum Didi Kempot itu mencari dana amal melalui kontes dari rumahnya, itu adalah oleh multimedia ya. Nah ini medianya semakin banyak ya, Anda perhatikan di sini ada macam-macam, ada CNN, TV dan sebagainya, ada bisa di Yahoo, Google, Facebook, Flick dan lain sebagainya. Banyak sekali media-media yang digunakan sekarang. Dan ingat, media itu akan berubah. Anda udah tahu tuh, koran sekarang itu majalah itu hampir nggak laku ya, karena sudah digantikan oleh media. Nah, media-media itu ya semuanya hampir berbasis HP ya. Presentasi bisa di HP, melihat yang interaktif seperti apa, kita menggunakan menggunakan Google Meeting atau Zoom, itu kan bisa interaktif, tanya, menyimak dan sebagainya. Kemudian video ini ya bisa direkam, dokumen-dokumen bisa ditata menjadi bagus, grafis itu bisa ditampilkan di film. Nah, media relation itu kalau kita simpulkan ya bisa berupa CD, tapi ini juga sudah mulai ditinggalkan ya. Dulu orang buat CD didistribusikan. Kemudian sampel tes produk launching, misalnya Anda menjual apa yang baru ya, makanan gitu ya, itu digratiskan dulu sebagai sampel. Kemudian press release, berita ya, press release itu ya. Kemudian press tour, jika orang itu tamasya kasih contoh dan sebagainya produknya. Dan press conference ya, kita memberitakan produk kita sendiri ya. Kita di Unrio sering gitu ya, kita mengadakan event dan sebagainya, kita ada press conference. Company profile ini khusus ya, khusus buat video atau teks, khusus untuk profil sebuah instansi. Special event seperti tadi ya, kita mengadakan kontes musik khusus gitu. Itu ada zaman dulu orang menangkap wayang. Nah, saya kira itu untuk materi yang kedua ini. Nanti silahkan diulangi kalau ada yang belum jelas. Dan saya ingatkan sekali lagi, habis Anda menyimak ini, nanti lengkapi dengan membuka materi slide-nya ya, sudah saya kirim. Kemudian setelah itu Anda jawab kuis saya. Kuis itu hanya untuk menanyakan kembali apa yang sudah saya jelaskan. Itu yang perlu saya sampaikan untuk yang selanjutnya. Nanti jadwal berikutnya saya akan umumkan di grup. Tentunya sama ya, rekam begini Anda bisa. Yang penting presensinya sesuai dengan jadwal kuliah. Baik, saya kira demikian rekan-rekan mahasiswa. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon diri. Selamat siang.